Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PTA D3 2018 atas nama Muhammad Rifki ingin menjelaskan sedikit tentang sistem kendali. Ya, kita mulai dari sistem kendali. Sistem kontrol atau kendali merupakan suatu alat atau sekumpulan alat yang berguna untuk mengendalikan, memerintahkan, mengatur keadaan dari suatu sistem. Istilah sistem kendali bisa diimplementasikan secara manual untuk mengendalikan setir mobil di saat kita mengendarai menyetir mobil. Contohnya dengan menggunakan prinsip bolak-balik dalam sistem otomatis. Alat otomatis semacam ini sering dipakai untuk peluru kendali sehingga peluru yang mencapai sasaran yang diinginkan. Sistem yang memiliki kapasitas yang melakukan start, mengelola, dan mengakhiri suatu proses untuk mendapatkan output yang sesuai dengan yang diinginkan disebut sistem kontrol. Jika sistem kontrol bekerja secara otomatis, tidak memakai tenaga manusia, maka sistem tersebut disebut sistem kontrol otomatis. 3 elemen pokok pada setiap sistem kontrol, yaitu input, proses, dan output. Berikut adalah gambar blok elemen dasar sistem kontrol. Dalam gambar di atas ada tiga elemen, yaitu input. Input merupakan sinyal masukan dihasilkan dari sebuah sensor. Sensor ini merupakan suatu alat pengubah transducer yang bisa mengubah kuantitas besaran fisik menjadi kuantitas besaran listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksi saat mengerjakan pengukuran dan pengendalian. Beberapa contoh sensor sebagai berikut. Sensor mekanik, contohnya tombol push button. Yang kedua, sensor suhu, misalnya bimetal RTD. Sensor jarak seperti saklar tipe arus ED. Sensor di bawah ini berfungsi untuk mengirimkan informasi mengenai nilai yang di awalnya diukur, selanjutnya diproses oleh bagian pengontrol. Dapat kita lihat di gambar di bawah ini, yaitu limit switch, timer, photo switch, rotary encoder, proximity switch. Yang kedua adalah proses. Adalah operasi yang sengaja dibuat berlangsung secara kontinu yang terdiri dari beberapa aksi atau perubahan yang dikontrol yang diarahkan menuju suatu hasil atau keadaan akhir tertentu. Yang ketiga, output merupakan sinyal keluaran yang berawal dari bagian proses berupa sinyal listrik yang dipakai untuk mengaktifkan peralatan output seperti motor, solenoid, lampu indikator, buzzer, dan lain-lain. Berikut adalah gambar output, yaitu motor, solenoid, heater. Sistem kontrol dibagi menjadi dua, yaitu sensor kontrol loop terbuka. Sistem kontrol yang memiliki spesifikasi di mana nilai output tidak memicu pengaruh pada gerakan kontrol disebut sistem loop terbuka. Contohnya pada mesin cuci. Yang kedua, sistem loop kontrol tertutup. Sistem loop tertutup adalah serupa dengan sistem kontrol umpan balik di mana nilai output akan ikut berimbas mempengaruhi pada aksi kontrolnya. Seperti pada
umpan balik pada AC. Dari pembahasan sistem kontrol loop terbuka dan tertutup, sistem kontrol dibedakan menjadi dua jenis. Sistem kontrol manual merupakan suatu sistem pengontrolan di mana variabel manipulator variabel kontrol berjalannya sistem adalah manusia, baik dari segi pengamatan input, pengolahan data beserta gerakan peralatan keluaran output. Gambar tersebut ini menunjukkan sistem kontrol manual pada sebuah tangki air. Variabel yang mengatur input dan output adalah manusia, operator. Yang keempat, kontrol otomatis. Sistem kontrol otomatis adalah suatu sistem pengatur di mana manipulator dan kontrol ketika berjalan, sistem yang dilakukan oleh sebuah peralatan pengontrolan otomatis, baik dari segi pengamatan input, pengolahan data, serta mengalihkan peralatan output. Gambar berikut ini adalah sistem kontrol otomatis di mana manusianya diganti dengan aktivator dan controller. Berikut adalah ilustrasi sistem kontrol. Ya, kita masuk di ilustrasi sistem kontrol. Sistem kontrol kecepatan. Gevenor-Watt, prinsip dasar dari Gevenor-Watt untuk mesin dilukiskan dengan diagram skematik sebaliknya, jika kecepatan mesin melebihi nilai yang diinginkan, maka gaya sentrifugal dari Genover kecepatan semakin membesar, maka menyebabkan katup pengontrol bergerak ke atas. Hal ini akan memperkecil catu bahan bakar sehingga kecepatan mesin mengecil sampai dengan nilai yang diinginkan. Yang kedua, sistem kontrol suhu. Sistem kontrol suhu tersebut diukur oleh sensor suhu. Komponen menghasilkan sinyal analog. Besaran tegangan suhu dalam bentuk sinyal analog dikonversi menjadi besaran digital oleh konverter. Suhu digital tersebut dimasukkan ke konverter melalui sebuah antarmuka. Suhu digital dibandingkan dengan suhu masukan yang diprogram, dan jika terdapat menyimpan kesalahan, kontrol mengirim sinyal ke pemanas melalui sebuah antarmuka penguat dan relay. Yang ketiga, sistem kontrol suhu ruang penumpang mobil. Gambar di atas menunjukkan fungsi kontrol suhu dari ruang penumpang mobil. Suhu yang dikehendaki dikonversi menjadi tegangan adalah masukan kontrol suhu sesungguhnya. Dari ruang penumpang dikonversi tegangan melalui sensor transducer dan dimasukkan kembali ke kontrol untuk perbandingan dengan masukan. Yang keempat, pengontrolan lalu lintas. Pengontrolan lalu lintas yang dioperasikan pada basis
waktu membentuk sebuah sistem kontrol loop terbuka. Meski demikian, jika jumlah mobil yang menunggu di setiap sinyal lalu lintas pada suatu daerah yang ramai sekali pada suatu kota diukur secara kontinu dan informasi dikirim ke pusat komputer, pengontrolan sinyal sistem semacam itu menjadi loop tertutup. Pergerakan lalu lintas dan dalam jaringan adalah cukup kompleks karena variasi dalam volume lalu lintas sangat bergantung pada jam dan hari dalam satu minggu maupun beberapa faktor lainnya. Yang kelima, sistem kontrol inventarisasi sistem bisnis. Pemrograman laju produksi tingkat persediaan barang industri merupakan contoh lain dari sebuah sistem kontrol loop tertutup. Tingkat persediaan yang sebenarnya merupakan keluaran sistem dibandingkan dengan tingkat persediaan yang diinginkan, yang dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan pasaran. Jika ada perbedaan antara tingkat persediaan yang sebenarnya dengan tingkat persediaan yang diinginkan, maka laju produksi disetel sedemikian rupa sehingga keluaran selalu yang diinginkan. Gambar sistem kontrol kemudi dan kecepatan idle pada mobil. Mungkin ini saja yang saya dapat berikan. Kurangnya mohon dimaafkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.